Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Memiliki bayi adalah kebahagiaan bagi pasangan menikah. Bayi bisa membuat suasana rumah menjadi hidup dan ceria. Namun sayangnya tak semua orang tua baru tahu bahwa mengurus bayi dapat sangat melelahkan. Terutama ketika ia menangis tanpa diketahui apa keinginannya. Jika sudah begini, orang tua bisa saja mengguncang atau menggoyang-goyangnya dengan sangat keras agar berhenti menangis. Kebiasaan ini bisa sangat berbahaya bagi bayi dan umumnya dinamakan shaken baby syndrome. Kejadian ini dialami seorang bayi di mana setengah otaknya terpaksa diangkat setelah diguncang-guncangkan saat ia berumur 8 bulan. Cyan Ray, yang berasal dari Spartanburg County, South Carolina, mengalami kerusakan otak setelah ayahnya James Davis Jr. mengguncang bayi ketika dia tidak berhenti menangis pada tahun 2012 lalu. Ayah bayi ini berpisah dengan istrinya, kemudian merawat gadis kecilnya. Namun akibat kejadian tersebut, ia kemudian dihukum 10 tahun penjara setelah mengaku bersalah. Cyan mengalami keretakan pada tengkoraknya dan menderita pendarahan pada otak. Namun ajaibnya, ia berhasil melewati masa krisis. Dan kini sang bayi sudah tumbuh dan berumur 4 tahun. Meskipun demikian, perawatan medis terus dilakukan dan ia kini menjalani terapi bicara karena ia sangat lambat untuk melakukannya akibat banyak sekali sel-sel syaraf di otaknya yang hilang. Seorang wanita di India menduga bayi yang baru dilahirkannya meninggal karena digigit tikus. Peristiwa memilukan itu terjadi saat sang bayi dirawat di sebuah rumah sakit milik pemerintah di India Selatan. Akibat kejadian itu, 3 pejabat di rumah sakit pemerintah di negara bagian Andhra Pradesh, tempat bayi berusia 10 hari itu dirawat, diberikan sanksi. Ibu sang bayi, Kavali Lakshmi, memberitahu staf rumah sakit setelah melihat beberapa jari anaknya tampak bekas gigitan. Diduga, gigitan itu terjadi selama si bayi tinggal di unit perawatan intensif anak. Tidak itu saja, Lakshmi juga melihat mata kiri anaknya rusak akibat dimakan tikus. Ketika itu anak Lakshmi dirawat di rumah sakit karena akan menjalani operasi saluran kandung kemih. Namun justru ia harus kehilangan sang bayi. Kepala Menteri Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, telah memberi sanksi berupa skorsing kepada 3 pejabat dan memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut. Sebagian besar penduduk India mencapai 1,2 miliar sangat mengandalkan rumah sakit pemerintah untuk mendapatkan pengobatan gratis. Seorang wanita bernama Liang Shujin dari Sichuan, China, datang ke rumah sakit dengan sesuatu yang tampaknya mirip tanduk di kepalanya. Wanita berusia 87 tahun tersebut mengaku bahwa tanduk itu telah tumbuh selama kurang lebih 2 tahun. Sekitar 8 tahun lalu, Liang Shujin memiliki tahi lalat hitam, tempat tanduk sekarang berkembang. Tahi lalat itu menyebabkan gatal di kepalanya, sehingga keluarga mulai mengobatinya dengan ramuan tradisional. Setelah obat mulai bekerja tanpa efek samping, keluarganya tak khawatir lagi. Namun sejak 2 tahun lalu, tahi lalatnya mulai terbelah dan tanduk kecil mulai tumbuh dari kulit. Awalnya itu hanya seukuran jari kelingking dengan panjang sekitar 2,5 cm. Setelah pertumbuhan tampaknya tidak menjadi lebih besar, keluarganya pun akhirnya mengabaikannya. Ditambah, Liang Shujin juga enggan ke rumah sakit karena takut. Awal tahun ini, ketika sang anak sedang mencuci rambut Liang, dia tidak sengaja menyentuh tanduk dan terlepas. Tiba-tiba tanduk baru mulai tumbuh dan berkembang cepat. Dalam waktu 6 bulan, tanduk tumbuh menjadi berukuran panjang 12 cm dan berdiameter 5 cm. Kulit di sekitar tanduk berwarna merah mentah dan kadang-kadang darah merembes melaluinya. Akhirnya keluarga memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan. Dokter mengidentifikasi pertumbuhan sebagai tanduk kulit. Struktur kulit dapat dihapus dengan operasi tergantung kebugaran fisik pasien.
Namun karena fakta bahwa tanduk berkembang begitu cepat, dokter juga khawatir kemungkinan itu kanker. Liang Shujin mengatakan tanduk itu sangat menyakitkan. Kadang-kadang begitu menyakitkan sehingga dia terbangun dari tidur. Hidup bukan hanya hak manusia, hewan juga memiliki hak yang sama. Pemikiran itulah yang membuat para petugas pemadam kebakaran Lacey, Washington berusaha mati-matian menyelamatkan satu keluarga hamster yang terjebak dalam sebuah kebakaran rumah. Begitu 5 hamster itu berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah, para petugas langsung memberikan oksigen dan pertolongan pertama. Ini merupakan peristiwa langka, sebab biasanya diselamatkan adalah manusia. Para petugas pemadam kebakaran pun mengandalkan panduan saku hewan peliharaan agar para hamster itu bisa selamat. Hamster yang belakangan diketahui bernama Oreo, Madonna, dan 3 bayi hamster mereka berhasil diselamatkan. Sayangnya salah satu nyawa bayi hamster tidak terselamatkan. Untungnya saat api melalap rumah tersebut, sang pemilik tidak ada di rumah. Seorang pawang tewas diinjak gajah di Thailand. Tak hanya itu, gajah tersebut juga membawa kabur keluarga turis yang menungganginya ke dalam hutan di wilayah provinsi Chiang Mai, Thailand. Keluarga turis itu terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak kecil yang liburan ke distrik Mae Wang, provinsi Chiang Mai. Area ini terkenal dengan penangkaran gajah jinak yang bisa disewa dan ditunggangi. Mereka akhirnya naik ke salah satu gajah. Namun pawang yang mengawal gajah itu ternyata belum mahir dan tidak akrab dengan gajah yang dia bawa. Alhasil, gajah itu ngamuk dan menginjak si pawang hingga tewas. Tak cukup sampai di situ, gajah itu lari sambil membawa 3 turis yang berada di punggungnya menuju hutan. Setelah pencarian selama beberapa jam, gajah itu akhirnya ditemukan. Berikut 3 turis yang masih berada di punggung gajah. Tentu mereka masih ketakutan dan trauma dengan kejadian ini. Pernah membayangkan seekor kucing menjadi siswa SMU? Di Amerika Serikat, ada kucing yang melakukannya. Saking seringnya ia masuk ke kelas, hingga akhirnya pihak sekolah resmi mengangkatnya sebagai murid di sekolah tersebut. Kucing bernama Buba ini resmi menjadi murid di Leland High School in San Jose, California, Amerika Serikat. Karena seringnya ia masuk ke kelas dan perpustakaan. Pihak sekolah pun hingga memberikan kucing tersebut sebuah kartu tanda pengenal sebagai murid resmi sekolah tersebut. Bukan hanya bayi manusia saja yang bisa merasakan kasih sayang sang bunda, anak hewan pun bisa merasakan hal yang sama. Ya, insting keibuan memang tak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga hewan. Seperti yang terjadi pada Lizzie, induk koala yang tengah kritis akibat mengalami kecelakaan hingga harus dioperasi. Saat dibawa ke rumah sakit, Lizzie ditemani oleh sang anak yang bernama Phantom. Phantom yang masih berusia 6 bulan tampak sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Ia terus-menerus memeluknya. Bahkan ketika Lizzie sudah siap dioperasi dan berada dalam kondisi dibius, Phantom tak melepaskan pelukannya. Untung saja operasi yang dilakukan di Australia ini berjalan lancar. Namun untuk mengetahui kondisi Lizzie harus dipantau setelah efek obat biusnya hilang. And that was the day that I promised I'd never sing of love. Sebanyak 38 gadis tewas dalam perjalanan menuju festival tari pemilihan istri baru untuk Raja Swaziland. Mereka mengalami kecelakaan bus ketika hendak menghadiri festival tahunan tersebut. Para gadis ini menghadiri festival tari menggunakan truk bak terbuka. Naas bagi mereka, truk tersebut menabrak kendaraan lain lalu terguling. Truk yang ditumpangi para gadis ini berasal dari kota Manzini. Sementara mereka berencana menuju ke Tambambane pada Jumat siang waktu setempat. Pesta adat yang diadakan tiap tahun di Swaziland ini merupakan pesta meriah di mana para wanita muda yang masih perawan mempertunjukkan kebolehan mereka menari di hadapan keluarga raja.
Kaum ningrat di kerajaan sebelah selatan benua Afrika itu biasa mencari selir baru setiap tahun. Raja Swaziland yang kini bertahta memiliki 14 istri. Festival tari ini biasanya diikuti hampir seluruh gadis di Swaziland. Tahun ini diperkirakan 40.000 gadis menari di depan keluarga kerajaan. Mereka diwajibkan memakai kain yang dililitkan, kemudian menari untuk menghibur keluarga raja. Yang menarik perhatian raja, itulah yang nantinya akan diangkat menjadi permaisuri. Tahun lalu, gadis 19 tahun menjadi istri ke-14 Raja Mswati III. Saking banyak yang protes kelakuan para turis Cina ketika menggunakan kereta, akhirnya pemerintah Swiss resmi merilis kereta khusus untuk para turis dari negeri tirai bambu itu. Para pengguna kereta pada umumnya merasa terganggu oleh kelakuan turis Cina yang berisik dan tidak bisa diam di kereta. Beberapa turis yang mengunjungi Gunung Rigi di pegunungan Alpen Swiss merasa terganggu dengan para turis Cina. Sebagian besar turis dan penduduk lokal yang pergi ke wilayah menggunakan kereta menginginkan ketenangan. Pasalnya daerah tersebut menyuguhkan pemandangan yang amat indah. Namun kehadiran turis negeri kungfu ini rupanya mengganggu ketenangan lantaran mereka berisik dan sibuk berebut foto. Sebanyak 20 kereta khusus diluncurkan dan akan mulai beroperasi pada September mendatang. Dalam kereta tersebut banyak tanda kebersihan yang ditempel seperti misalnya di toilet. Pergunakan mereka dengan benar seperti tertulis di toilet.